teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Udah nggak kerasa kita sampai di episode ketiga dari pembelajaran HTML ini. Dan kita hari ini mau ngebahas yang namanya tag, elemen, dan atribut. Nah, tiga hal ini adalah hal yang penting dalam pembentukan struktur HTML. Jadi teman-teman wajib paham apa itu tag, elemen, dan atribut. Nah, setelah ini nanti kita langsung cobain coding di IDE dan kita lihat langsung hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung paham dengan apa yang dimaksud tag, elemen, dan atribut ini. Nah, langsung ke materi yang pertama, yaitu tag. Nah, tag itu terdiri dari yang namanya ini. Jadi tulisannya ada di dalam kurung kurung lancip gitu ya. Nah, ini isinya adalah nanti bisa H1, bisa P. Nah, ini tergantung dari tag yang teman-teman mau gitu ya. Nah, biasanya terdiri dari ini pembuka, ini tag pembuka namanya. Lalu yang kedua ada yang namanya tag penutup. Nah, tag penutup ini biasanya ada slash-nya gitu ya. Jadi ini buat ngasih tahu ke browser bahwa oh ini ada pembuka tag dan ini ada penutup tag gitu ya. Nah, lalu di tengah-tengahnya ini nanti namanya isi dari tag gitu ya. Nah, tag sendiri itu juga merupakan struktur pembentuk elemen. Nah, nanti kita jelasin elemen itu apa. Jadi intinya adalah elemen terdiri dari tag pembuka dan juga tag penutup. Ya, nah selanjutnya tag sendiri juga bisa berisi atribut gitu ya. Nanti kita jelasin atribut itu apa setelah kita cobain langsung gitu ya. Nah, ini adalah contoh langsung dari tag gitu ya. Nah, ini adalah tag pembuka. Misalnya kita ngomongin head ya. Ini adalah tag pembuka. Lalu ini adalah tag penutup. Jadi hampir di semua struktur HTML terdiri dari tag pembuka dan penutup ya. Misalnya ini title, lalu ini ada style, lalu ini ada H1, ini adalah contoh-contoh dari tag. Ini P, select, dan lain-lain. Ini adalah tag gitu ya. Nah, misalnya kita langsung lihat. Nah, tag sendiri kalau misalkan pembuka dan penutup ini langsung membentuk suatu elemen ya. Nah, elemen ini apa? Nah, elemen biasanya terdiri dari tag pembuka dan penutup ya, yang tadi aku jelasin. Jadi contohnya adalah misalnya ini adalah tag pembuka H1, ini adalah tag penutup H1, lalu ini adalah isi dari tag, maka satu kesatuan ini kita namakan elemen gitu ya. Nanti akan ada banyak sekali elemen, teman-teman gak harus hafalin karena mungkin ini isinya bisa ratusan elemen. Jadi nanti aku kasih contoh ya, apa aja contoh-contoh dari elemen ini gitu ya. Nah, elemen sendiri bisa berupa paragraf, bisa berupa link, bisa berupa gambar, audio, lalu juga ada teks gitu ya. Nah, contohnya dari elemen itu yang tadi aku jelasin, misalnya ini. Nah, ini adalah satu elemen penuh karena terdiri dari tag pembuka dan juga tag penutup serta ada isi dari tag. Begitu juga dengan P, ini paragraf, lalu ini ada select. Select itu adalah pilihan. Nanti contohnya seperti ini gitu ya. Nah, lalu ini adalah contoh dari table. Nah, table juga terdiri dari tag pembuka dan juga tag penutup gitu ya. Nah, satu kesatuan ini kita namakan elemen. Nah, di dalam elemen juga bisa terdiri dari elemen-elemen yang lain gitu ya. Misalnya nanti di sini ada table terdiri dari baris, lalu di dalam baris terdiri dari beberapa kolom gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari elemen. Selanjutnya ada yang namanya atribut gitu ya. Atribut fungsinya adalah untuk menambahkan informasi tambahan pada elemen. Ya, terus biasanya dia ditulis di dalam tag pembuka dan isinya biasanya berupa string berpasang-pasangan ya. Misalnya ada name dan juga value-nya ya. Contohnya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, misalnya di sini ada
elemen yang namanya anchor. Nah, ini adalah kesatuan elemen. Lalu di dalam anchor ini dia terdiri dari yang namanya atribut. Nah, atribut ini biasanya terdiri dari tulisan name dan juga value gitu ya. Fungsinya apa sih? Kita mau kasih tahu misalnya dalam hal ini anchor ini kita mau ke satu page tertentu gitu ya. Ref ini adalah ketika dia diklik maka dia akan menuju ke satu halaman page tertentu ya. Misalnya ini kita masuk ke TikToknya Terminal Coding gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita klik, nah ini dia langsung redirect ke yang namanya TikTok Terminal Coding gitu ya. Nanti teman-teman bisa isi link sesuai dengan kemauan teman-teman gitu ya. Nah, ini yang namanya atribut. Lalu misalnya dalam hal pilihan ini ada yang namanya atribut ID. Nanti ini kepentingannya ini untuk biasanya dalam penggunaan JavaScript gitu ya, untuk mengatur behavior dari HTML ini sendiri gitu ya. Nanti kita bahas di bab JavaScript gitu ya, akan lebih jelas apa fungsi dari ID ini. Nah, yang jelas ID ini merupakan atribut dari select. Lalu di sini juga ada namanya atribut value. Value ini merupakan atribut dari option gitu ya. Lalu di sini misalnya ada border. Border itu merupakan informasi mengenai list. List itu maksudnya berarti misalnya kita isi ya 2 gitu ya. Nah, ini maka list di samping-samping table ini akan makin tebal. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, ini adalah berkat dari atribut yang kita tulis di dalam tag pembuka table ini gitu ya. Nah, gitu aja untuk materi kali ini. Semoga teman-teman bisa paham mengenai elemen tag dan juga atribut ya. Jangan lupa teman-teman kalau suka video ini, teman-teman bisa like dan subscribe Terminal Coding supaya gue makin semangat bikin video dan bisa terus ngajarin teman-teman gitu ya. Thank you buat perhatian teman-teman udah nonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.